malam sama petir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sambung kembali kajian kita rutinan bulanan seperti biasa, yaitu pembacaan kitab Safinatun Najah, yang mana alhamdulillah malam hari ini kita berada di bab yang menerangkan tentang arkanus shalah. Di pertemuan terakhir kemarin kita sudah dengarkan daripada syurutus shalah, syarat-syarat sahnya salat. Di malam hari ini akan kita dengarkan arkanus shalah, rukun-rukun salat. Rukun itu artinya adalah pondasi. Rukun artinya pondasi. Setiap bangunan pasti ada rukunnya, pasti ada pondasinya. Begitu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada pondasinya. Salat ada rukunnya. Puasa, zakat, haji ada rukunnya. Yang mana kalau rukun ini kurang atau tidak sempurna, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bangunan harus memiliki pondasi, begitu juga ibadah kita kepada Allah harus memenuhi rukun-rukun yang sudah diajarkan, disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun salat sab'ata asyar. Rukun salat ada 17. 17 rukun, artinya wajib ada di dalam salat kita. Satu saja tidak ada, maka kita dianggap belum salat. Walaupun kita sudah ruku, sujud, tapi rukunnya tidak sempurna, maka tidak dianggap salat oleh syariat, karena rukunnya belum sempurna. 17. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Pembahasan niat di awal kitab kemarin sudah pernah kita sebutkan dan kita sampaikan bahwasannya dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu harus mempunyai niat. Salat harus pakai niat. Puasa, zakat, haji, semuanya. Semua ibadah kita harus diawali dengan niat. Wudu, mandi wajib, tayamum, semua harus pakai niat. Salat juga begitu, harus pakai niat. Niat itu mahalluha fil qalbi. Sepakati oleh ulama, niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi mengucapkan niat itu tidak wajib. Mengucapkan niat tidak wajib. Kalau misalkan kita ucapkan niat, misalkan yang diucapkan niatnya sholat zuhur, tapi dalam hati dia niat sholat asar, maka yang dianggap sholat asar, bukan sholat zuhur.
Yang dianggap itu yang ada di dalam hati, bukan yang diucapkan oleh mulut. Niat tempatnya di dalam hati. Namun kenapa dianjurkan untuk kita ucapkan dulu sebelum takbir niat, agar membantu dan menggampangkan hati kita untuk mengucapkan niat tersebut. Makanya kan dianjurkan sebelum takbir kita ucapkan usolli fardhal isya misalkan. Tapi itu bukan niat yang dianggap oleh syariat, yang diucapkan dari oleh mulut, tidak. Niat itu yang ada di dalam hati. Kapan? Ketika takbir. Niat sholat itu tempatnya ketika takbir. Ketika kita takbir Allah, nah itu dari A sampai bar, disitulah hati kita harus niat. Hati kita harus niat. Dan seperti sering yang kita sampaikan, niat ini jangan dipersulit. Jangan jadi was-was. Karena niat yang wajib disebutkan oleh hati kita hanya 3. Usolli, kita itu lagi ngapain? Kita lagi sholat atau mau sholat. Usolli. Sholat apa? Sholat fardu. Karena sholat itu ada sunnah, ada sholat wajib. Kita sholat wajib fardu. Fardu itu ada 5, tentukan. Udah itu yang wajib. Usolli fardal isya Allah. Nah, gitu. Jadi pas kita Allahu Akbar, sambil kita takbir, mulut kita mengucapkan takbiratul ihram, hati kita membayangkan bahwasanya kita ini sholat fardu isya. Cukup. Jadi jangan sampai takbirnya diulang berkali-kali. Ada orang macam itu. Allahu Akbar, batal lagi. Allahu Akbar. Apa susahnya? Ketika takbir, hati kita ini membayangkan kita lagi sholat fardu isya. Udah. Jadi gampang niat itu. Jangan sampai kita diwaswasi oleh setan. Kadang setan itu ada yang bikin kita was-was. Banyak orang yang kena was-was sama setan. Tadi belum niat, batal lagi sholatnya. Oh, sampai imam nak rukuk dia belum takbir. Gara-gara niat diketahui oleh setan. Gampang niat. Kenapa kita jadi was-was? Jadi niat itu wajib. Dan wajib niat itu di dalam hati, bukan yang disebutkan atau yang dilafadzkan oleh mulut kita. Kapan niat itu di dalam sholat? Wajibnya ketika kita takbiratul ihram. Pas kita takbir, Allahu Akbar. Nah, di tengah-tengah takbir, mau di Allah, mau di bar. Yang penting pas sebelum selesai takbir, hati kita sudah membayangkan ini sholat fardu isya. Itu cukup. Yang tidak cukup itu misalkan kita masih khoyal. Kadang ada orang itu kan terlalu sibuk sampai dia khoyal. Pas takbir, dia lupa ini sholat apa. Tidak dibayangkan sama dia. Nah itu yang tidak sah. Artinya belum niat. Saking banyak kesibukannya, lupa jadi. Pas takbir, dia lupa. Lupa bayangkan ini sholat fardu isya. Pas lagi takbir. Itu yang sholatnya tidak sah. Berarti belum niat. Nah, makanya dianjurkan oleh ulama untuk disebutkan sebelum takbir lafadz niat. Itu tidak wajib, sunnah cuman. Sunnahnya pun untuk orang yang susah membayangkan niat ketika takbir. Tapi kalau orang sudah terbiasa ketika takbir gampang membayangkan atau menghadirkan niat sholat waktu itu, tidak perlu lagi diucapkan sebelum takbir. Langsung takbir. Allahu Akbar. Pas jemputkan takbir, dalam hatinya dia lintaskan, dia hadirkan ini sholat fardu isya. Cukup dan sah sholat kita. Jadi jangan was-was di masalah niat. Niat itu gampang.
Tujuan dari niat itu hanya untuk menentukan kita ini lagi apa. Itu cuma. Ketika wudhu, wajib niat. Hanya untuk menentukan ini basuh muka bukan karena aku ingin cuman membersihkan muka dari debu. Tapi memang aku wudhu ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi untuk membedakan atau untuk menentukan kita ini lagi apa? Itu niat. Makanya ketika takbir, cukup yang dihadirkan dalam hati kita, aku ini mau sholat, sholatnya sholat fardu, fardunya fardu isya, misalkan. Cukup. Arba'a rakaat, 4 rakaat, mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, adaan, itu semua nggak wajib disebutkan di dalam niat. Nggak wajib semua itu. Ada satu tambahan yang harus disebutkan ketika kita makmum atau imam. Tambah sebutkan makmuman. Kalau itu makmuman atau imaman. 4 rakaat menghadap kiblat, adaan atau qadaan, itu semua tidak wajib disebutkan di dalam niat. Yang penting atau yang wajib disebutkan usollinya, kita lagi apa? Sholat. Sholatnya sholat apa? Sholatnya sholat fardu. Fardunya fardu apa? Sebutkan. Karena ada 5 wajib. Fardu isya, atau subuh, atau zuhur, asar, maghrib, ditentukan, udah cukup dan sah sholat kita. Kapan mau niat pas mau sholat, atau niat sholat, itu niatnya ketika kita takbiratul ihram. Nah, jadi pas kita Allahu Akbar, kita sadar. Hati kita sadar, ini aku lagi sholat atau mau sholat, sholatnya sholat fardu, fardunya fardu isya. Sudah cukup untuk sholat kita sah. Tidak perlu ditambahi macam-macam lah. Ya, karena takut nanti takbirnya berlebihan malahan. Atau tidak selesai-selesai akhirnya niatnya. Imamnya ruku, dia masih belum takbir. Kemudian, rukun sholat yang kedua. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang ketika kita mau sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Jadi dalam sholat itu ada 2 takbir, ada 2 macam takbir. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul intiqal. Takbiratul ihram sama takbiratul intiqal. Apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu ketika kita mau masuk sholat. Makanya dinamakan ihram. Apa arti ihram? Ihram di sini artinya takbir ini menjadikan yang halal jadi haram. Sebelum takbir, boleh kita minum, boleh kita makan, boleh kita gerak lebih dari 3 kali gerakan, boleh kita jalan-jalan, badan kita tolah-toleh. Tapi ketika sudah takbir, haram minum. Tidak boleh makan. Tidak boleh gerak lebih dari 3 kali. Tidak boleh badan kita berpaling dari kiblat. Nah, jadi takbir ini mengharamkan hal-hal yang halal sebelum takbir. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Cuman sekali. Kapan ya? Pas nak masuk sholat. Itulah cuman satu takbir, takbiratul ihram. Allah yang kita niat di situ. Jadi niat wajib ketika takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram adalah miftahus sholat. Kunci untuk masuk ke dalam sholat. Takbiratul ihram. Lafadznya jelas, kita tahu semua. Allahu Akbar. Tidak boleh terlalu panjang. Allah, tidak boleh yang tidak panjang dipanjang ke, tidak boleh. Allahu, ada sah itu. Kata wow setelah ha. Atau akbarnya bar. Habis ba kata alif. Tak boleh ditambahi alif. Tak sah. Jadi Allahu Akbar. Tak usah banyak-banyak.
apalagi imam. Ya, imam itu takbir sama salam tidak boleh panjang-panjang. Karena apa? Karena makmum tidak sah sholatnya kalau imam belum selesai takbir, dia sudah mulai takbir. Makmum sekarang kan banyakan latah kadang-kadang. Kita ini kadang lah latah. Imam belum selesai takbir, kita sudah mau mulai takbir. Tidak boleh itu, Pak. Tidak sah itu. Imam belum selesai takbir, kita sudah mulai takbir. Tak boleh. Kapan makmum boleh mulai takbir? Ketika imam sudah selesai bar. Imam Allahu Akbar selesai, baru kita boleh baru kita boleh nyebutkan Tapi imam belum selesai bar, kita sudah nyebutkan itu tidak sah kata ulama. Kalau takbirnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Belum masuk sholat. Itu. Ini penting. Makanya kata ulama, tanda seorang imam paham agama, ini tanda kata ulama. Kita bisa tahu ini imam paham hukum sholat, kalau takbirnya tidak panjang, salamnya juga tidak panjang. Makmum juga jangan cepat-cepat mulai. Selesaikan imam, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jangan latah, imam baru Allahu Akbar, dia Allah. Tak boleh. Tak sah sholatnya. Jadi takbir makmum harus dimulai ketika takbir imam sudah selesai. Baru makmum memulai untuk mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Imam belum selesai, makmum mulai, tidak sah sholat. Makanya sholat jangan latah. Takbir, selesaikan imam, baru kita takbir. Amin, bareng sama imam. Kadang makmum, imam belum waladhdallin, belum selesai linnya. Baru lin, langsung amin, salah itu. Tidak membatalkan sholat, cuman tidak mendapatkan sunnah. Kapan kita nyebutkan amin? Pas imam nyebutkan amin, baru kita membarangi imam. Nah, itu aturannya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang aminnya barengan dengan amin malaikat, maka kata Nabi, dosanya diampuni oleh Allah. Ini hadis sahih. Kalau amin kita bareng dengan aminnya malaikat, dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, Nabi kasih tahu, itu kan tidak mungkin tahu kapan malaikat nyebutkan amin. Nah, kata Nabi, aminnya malaikat itu barengan dengan aminnya imam. Aminnya malaikat barengan dengan aminnya imam. Artinya apa? Artinya ketika imam waladhdallin, jangan kita nyebutkan amin sampai imam nyebutkan amin. Kesian imamnya, Pak. Mengas masih baca Fatihah. Belum apa-apa langsung nak dibarengi amin. Itu tidak barengan dengan malaikat, tidak dapat janji atau pahala dosa diampuni. Biarlah imam waladhdallin. Biar dia ambil nafas dulu sejenak, baru ketika imam amin kita bareng imam amin. Jadi jangan latah dalam sholat. Ruku juga semua begitu. Imam udah ruku, baru kita Allahu Akbar ruku. Jadi kalau di rukun atau di sholat selain takbiratul ihram tidak membatalkan, tapi di takbiratul ihram itu membatalkan sholat kita. Kalau kita barengan dengan imam. Nah, jadi selesaikan imam sampai bar, baru kita mulai Allahu Akbar, begitu. Baru sholatnya sah. Ini rukun sholat yang kedua. Kemudian rukun sholat yang ketiga, al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Wajib berdiri di dalam sholat bagi yang mampu. Cuman wajib berdiri di dalam sholat ini sholat fardu, sholat wajib. Sholat wajib, wajib berdiri. Sholat sunnah, tidak wajib berdiri.
Artinya misalkan kita mau sholat sunnah, duduk, tidak apa-apa. Tapi harus ngadep kiblat. Syarat-syarat yang lain sama, cuma dia duduk, tidak berdiri. Tapi cuma dapat setengah pahala. Ya kalau masih sanggup Pak, tegak-tegak lah, apalagi olahraga itu. Kan tegak itu sekalian gerak ini. Karena anggota gerak-gerik sholat itu gerak-gerik yang menyehatkan badan. Jadi kalau kita tidak capek dan masih kuat kaki kita, ya janganlah duduk sholat. Walaupun sholat sunnah, tetap harus tegak. Biar dapat pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman sah sholat kita, duduk sholat sunnah sah. Yang wajib berdiri itu hanya sholat fardu, sholat wajib, itu wajib tegak. Ala al-qiyam lil qadir, bagi yang mampu, bagi yang mampu. Artinya orang yang mampu tapi dia sholatnya tidak berdiri, maka sholatnya tidak sah. Dia mampu berdiri di sholat fardu, dia duduk tidak berdiri, tidak sah sholatnya. Tapi misalkan dia tidak mampu, sakit misalkan, lagi terlentang, tidak bisa nian tegak, Allah tidak memaksakan kita untuk berdiri. Kalau kata dokter, tidak boleh tegak, jangan tegak. Sholatlah dalam keadaan duduk. Tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan terlentang. Pokoknya tetap wajib sholat. Tapi bagi yang mampu wajib berdiri, bagi yang tidak mampu boleh tidak berdiri. Tapi tidak boleh tidak berdirinya itu Pak ketika kita tidak mampu. Misalkan begini, kadang ada orang itu yang tidak mampunya itu tegak pas di rakaat kedua. Paham ya? Jadi dia kalau sudah sujud, tidak bisa naik ke atas lagi, tidak sanggup. Tapi kalau dari awal, pas takbiratul ihram, mampu dia untuk berdiri, wajib berdiri. Aku kalau rakaat kedua, ketiga, Ustadz, tidak bisa. Tegak, duduk. Berarti dari awal takbir duduk, tidak boleh. Ya. Jadi kalau di rakaat pertama, dari awal takbiratul ihram, dia masih mampu berdiri, wajib berdiri. Tegak dulu. Udah selesai, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua. Habis sujud kedua, untuk naik ke rakaat kedua, dia tidak mampu berdiri, disitulah dia duduk, tidak mampu. Jadi, kalau dia bisa berdiri di salah satu rakaat sholat, tetap wajib berdiri. Atau misalkan, dia lagi sakit, tidak bisa berdiri, dari takbir dia duduk. Tiba-tiba di rakaat kedua, kakinya sembuh. Wajib berdiri berarti. Tanggung misalkan. Dari rakaat pertama pula duduk, sampai terakhir aku duduk. Tidak boleh. Jadi di rakaat ketiga misalkan, sholat isya. Rakaat pertama, rakaat kedua, kaki dia masih sakit. Sehingga dia tidak bisa berdiri. Duduk berarti. Tahu-tahunya setelah tahiyat pertama, kaki dia sehat. Misalkan. Disembuhkan sama Allah lagi sholat. Berarti apa? Wajib tegak. Kapan dia mampu berdiri, maka wajib berdiri. Dia udah tegak, batal sholatnya, tidak sah. Karena di rakaat ketiga dia sudah mampu untuk berdiri. Jadi tanggung misalkan. Tanggung, kadung duduk dari rakaat pertama, kedua, sampai akhir bila duduk, tidak boleh. Tidak sah sholatnya karena ini sholat wajib, harus berdiri. Al-qiyam lil qadir, bagi yang mampu. Yang tidak mampu, sakit misalkan, berarti boleh dia duduk. Dan tidak wajib diulangi. Kalau alasan dia tidak bisa berdiri karena sakit, silakan sholat duduk, tidak wajib diulangi. Artinya sah sholat. Tapi itu kalau tidak mampunya karena sakit. Misalkan karena alasan lain, dia tidak mampu karena misalkan lagi di atas pesawat,
atau lagi di dalam bis, lagi naik kereta, atau di dalam mobil, tiba masuk waktu sholat, tidak bisa stop di rest area misalkan, tetap kita wajib sholat. Siapa no sholatnya? Sholatlah di kursi masing-masing, sah sholatnya, sah, tapi nanti ketika turun, sholat ini wajib diulangi. Karena ada rukun yang tidak sempurna, yaitu berdiri bagi yang mampu. Kita mampu untuk berdiri, cuman karena ini di mobil atau di kendaraan, tidak bisa kita berdiri, tetap kita wajib sholat, tapi nanti sholatnya harus diulangi. Karena termasuk rukun sholat ketiga, itu adalah berdiri bagi yang mampu. Kemudian, rukun sholat yang keempat, qiraatul Fatihah. Kita sudah sebutkan niat, kita sudah sebutkan takbiratul ihram, kita sebutkan yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini wajib di semua rakaat kita. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, wajib baca surat Al-Fatihah. Bagi siapa wajib? Bagi imam dan makmum. Dua-duanya wajib baca surat Al-Fatihah. Kapan makmum baca surat Al-Fatihah? Makmum baca surat Al-Fatihah boleh bareng sama imam. Boleh. Misalkan imam takbir, habis itu baca surat Al-Fatihah, kita barengi imam, boleh. Tapi tidak afdol. Kapan bagusnya kita baca surat Al-Fatihah? Ketika imam selesai baca Al-Fatihah. Karena ketika imam baca Al-Fatihah, kita lebih dianjurkan untuk dengarkan bacaan imam. Nah, makanya imam itu selesai waladdallin, amin, diam sejenak, jangan langsung habis amin, langsung bismillahirrahmanirrahim baca surat. Nah, itu imam yang tidak paham hukum sholat. Habis baca Fatihah, imam itu diam sejenak. Tidak perlu lama-lama niat. Jangan sampai nak dihabiskan niat bacaan makmum Fatihah, lama pula sholatnya. Diam sejenak, sekiranya kasih waktu, paling tidak makmum yang bacaannya standar, itu selesai atau hampir selesai baca Fatihahnya. Jadi pas dia baca surat, imam baca surat, makmum tadi bisa dengarkan bacaan imam. Karena wajib baca Al-Fatihah. Makmum misalkan baru mulai atau baru setengah baca surat Al-Fatihah, imam mulai baca surat. Jangan diputus baca Al-Fatihah kita. Biarlah imam baca surat-surat pendek, habis Fatihah itu kita harus selesaikan bacaan Fatihah kita. Paham ya? Jadi kita lagi baca surat Al-Fatihah, kita makmum nih. Baru setengah baca surat Al-Fatihah, imam udah baca surat pendek. Terus ke imam baca idza jaa nasrullahi wal fath. Jangan di stop Fatihah kita, teruskan. Karena wajib. Surat pendek imam baca sunnah. Kita tidak dianjurkan baca surat, yang diwajibkan baca Al-Fatihah. Selesaikan Al-Fatihah kita. Selesai Al-Fatihah kita, misalkan imam masih baca surat, di situ kita disunnahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Makmum itu tidak disunnahkan baca surat pendek. Kenapa? Makmum itu lebih dianjurkan untuk mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau Fatihah kita sudah selesai, Fatihah kita selesai, imam masih baca surat, di situ kita disunnahkan dengarkan bacaan imam. Tapi di rakaat yang imam bacanya diam-diam, misalkan di rakaat ketiga, keempat, itu kan imam diam, atau salat zuhur, salat asar, kan sirri, imam tidak ngangkat suaranya. Nah, di situ baru kita disunahkan baca surat pendek setelah Al-Fatihah. Tapi kalau kita makmum dan imam mengangkat suaranya di rakaat pertama dan kedua, dari rakaat sholat subuh, maghrib, isya, di situ kita tidak disunahkan baca surat pendek, karena yang disunahkan kita dengarkan bacaan imam.
Tapi kapan kita sunat dengarkan bacaan imam? Ketika Al-Fatihah kita sudah selesai. Jangan diputus gara-gara imam baca surat pendek. Batal sholat kita. Karena rukun sholat yang keempat, baca surat Al-Fatihah dari Bismillah sampai Waladdallin. Semua harus dibaca. Sampai selesai. Bahkan, misalkan, ini untuk makmum yang tidak telat. Sekali lagi, ini untuk hukum makmum yang tidak telat. Artinya tidak telat ketika imam takbir, dia langsung takbir juga. Ini sholat bareng imam. Bacaan Fatihahnya lama misalkan. Imam selesai baca surat, dia belum selesai Fatihahnya. Imam ruku, dia belum selesai Fatihahnya. Jangan ruku, selesaikan Fatihah. Karena Fatihah itu wajib. Tapi ini untuk makmum yang sholatnya bareng imam. Artinya, bagaimana maksudnya sholat bareng imam? Imam takbir, selesai imam takbir, dia langsung takbir. Selesai imam takbir, dia langsung takbir. Tapi memang bacaan Fatihahnya lambat atau imamnya terlalu cepat. Sehingga ketika imam ruku, dia belum selesai Fatihahnya, jangan ditinggal ke Fatihahnya. Jangan ruku dulu, tidak apa-apa. Diizinkan sama syariat untuk kita lanjutkan Fatihah kita. Imam i'tidal, ini misalkan nih, imam i'tidal, jangan tinggalkan juga Fatihahnya. Ini lamonian nih, yang baca Fatihahnya. Imam sujud, masih boleh kita lanjutkan Fatihah kita. Cuman ketika imam duduk di antara dua sujud, kita tidak boleh lagi lanjutkan Fatihah kita, harus kita ruku. Fatihah kita sudah ditanggung imam. Tapi dengan catatan, ini untuk orang yang sholat bareng sama imam. Dari awal bareng sama imam. Beda makmum yang telat. Misalkan, imam udah takbir, imam lagi baca surat Al-Fatihah atau selesai baca surat Al-Fatihah, kita baru datang. Ini kan makmum telat. Di rakaat yang sama, cuman imam sudah selesai baca Fatihah, kita baru datang. Takbir kita. Takbir. Tidak sunnah lagi baca doa iftitah. Kenapa? Karena waktunya udah sempit untuk baca surat Al-Fatihah. Doa iftitah itu sunnah, tidak wajib. Makanya tidak disebutkan di sini. Ini kan rukun-rukun yang wajib-wajib. Doa iftitah tidak sunnah untuk makmum yang telat. Doa iftitah itu sunnah untuk makmum yang bareng imam sholatnya. Ini makmum telat. Imam selesai udah doa, udah selesai baca Fatihah. Kita takbir. Tidak sunnah lagi baca doa iftitah. Tidak sunnah. Apa yang harus kita baca? Langsung wajib baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Imam kan udah selesai baca Fatihah. Kita tidak tahunya baru setengah baca surat Al-Fatihah, imam ruku. Di sini wajib kita tinggalkan Fatihah kita. Wajib kita tinggalkan Fatihah kita, ikut imam ruku. Biar apa? Biar rakaat pertama itu dihitung makmuman sama imam. Karena kita makmum datangnya telat. Paham ya? Karena kita makmum datangnya telat. Jadi baca Fatihah dulu sebisanya 2 ayat, 3 ayat. Imam ruku, harus kita ruku. Ikut imam. Fatihah kita tinggalkan, ditanggung sama imam. Wajib kita ruku bareng imam, sehingga rakaat itu dihitung sudah. Kalau kita tidak ruku bareng imam, misalkan kita lanjutkan baca Fatihah kita, padahal kita makmum telat. Imam ruku, tidak ruku kita. Sampai imam i'tidal, baru kita ruku. Rakaat itu tidak terhitung. Artinya apa? Ketika imam salam, kita harus nambah lagi 1 rakaat. Kenapa rakaat itu tidak terhitung? Karena kita makmum datangnya telat dan kita tidak bareng ruku sama imam. 1 rakaat itu dihitung kalau kita ruku bareng imam. Walaupun misalkan tidak sempat niat baca Fatihah. Kita masuk ke masjid, imam sudah mau ruku.
Imam sudah mau ruku. Kita takbir, Allahu Akbar. Imam takbir ruku, Allahu Akbar. Ya sudah, langsung ruku. Kalau kita nututi mendapatkan ruku bareng imam, walaupun kita nggak sempat baca Al-Fatihah, maka rakaat tersebut sudah dihitung. Tapi kalau kita tidak bareng imam ruku, kita makmum telat, rakaatnya tidak terhitung. Berarti ketika imam salam, kita wajib nambah 1 rakaat. Jelas insya Allah ya. Itu perbedaan antara makmum telat dan makmum yang bareng imam takbirnya atau setelah imam dalam membaca surat Al-Fatihah. Dan baca surat Al-Fatihah wajib dari awal sampai akhir. Bismillah termasuk surat Al-Fatihah. Di mazhab Imam Asy-Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah. Berarti kita wajib baca Bismillah sebelum mulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wajib. Di mazhab lain, Bismillah tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Ya udah usah repot. Nggak usah ribut. Imamnya udah baca Bismillah, ribut habis sholat. Nggak usah. Karena udah apa. Imamnya misalkan mazhabnya Maliki. Di mazhab Imam Malik, Bismillah bukan termasuk surat Al-Fatihah. Di mazhab Imam Malik, Bismillah bukan termasuk surat Al-Fatihah. Imamnya tidak baca surat Al-Fatihah, tidak baca Bismillah, tidak apa-apa. Sah sholat kita, sah. Karena masih dalam rangkupan atau dalam koridor 4 mazhab yang dianggap oleh ulama Islam. Itu kan kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, imamnya tidak baca Bismillah kan? Karena memang cuma mazhab Syafi'i yang mengatakan Bismillah termasuk surat Al-Fatihah. Berarti wajib dibaca sampai waladhdallin, sampai akhir. 1 ayat kurang, berarti Fatihahnya tidak sempurna. Fatihah tidak sempurna, sholatnya tidak sah. Ini rukun sholat. Kemudian rukun sholat yang kelima yaitu adalah ar-ruku. Ruku. Ruku itu telapak tangan harus menyentuh lutut. Ini ruku yang paling rendah atau paling, biar tidak dikatakan bukan ruku. Biar dianggap itu ruku, telapak tangan harus menyentuh lutut. Baru dianggap ruku. Lebih afdolnya lagi, lebih bagusnya lagi, punggung sama kepala itu rata. Nah, jadi maba, ruku itu jangan palanya noleh ke pucuk. Jadi ruku itu rata nggak? Punggung sama kepala itu rata, seperti papan rata. Nah ini. Itu yang paling afdol. Paling sedikit, tangan menyentuh lutut. Paling sedikit. Itu ruku. Harus ruku. Dan ruku harus tumakninah. Ruku ini rukun sholat kelima. Rukun sholat keenamnya, tumakninah di dalam ruku. Tumakninah itu diam sejenak. Sekiranya ketika anggota tubuh sudah mantap, dia bisa baca subhanallah, cukup, baru boleh dia iktidal. Tapi kalau misalkan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamid, tidak sah salatnya. Tumakninah, diam sejenak di dalam ruku, itu rukun salat. Tumakninah paling pendek, paling cepat, yaitu sekiranya bisa membaca subhanallah. Jadi ada orang misalkan Allahu Akbar, ruku, pas sudah posisinya udah pas di ruku, dia baca subhanallah, cukup. Untuk tumakninah, boleh dia langsung i'tidal. Sami Allah liman, walaupun dianjurkan
ketika ruku kita baca zikir yang ma'ruf, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sebanyak 3 kali. Sebanyak tiga kali. Untuk imam tidak dianjurkan lebih dari 3 kali. Untuk imam ini khusus untuk imam, tidak dianjurkan lebih dari 3 kali. Karena ada riwayat yang mengatakan boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 11 kali. Ada sunnahnya, ada riwayatnya dari Nabi. Artinya kalau kita sholat sendirian 11 kali tidak apa-apa ibadah ruku. Karena posisi ruku ini posisi sholat nomor 3 terafdol. Yang pertama al-qiyam, berdiri. Itu posisi sholat paling afdol. Yang kedua sujud. Yang ketiga ruku. Nah, tapi ini untuk yang sholat sendirian, boleh dia panjangkan. Termasuk rukun sholat yang boleh dipanjangkan itu berdiri, sujud, ruku. Sejam ruku, boleh. Nabi itu kalau sholat malam, kata sahabat, rukuknya itu lamanya seperti lamun Nabi berdiri. Berdirinya Nabi baca surat Al-Baqarah misalnya. Nabi kalau sholat malam itu tidak pernah lebih dari 11-13 rakaat, tidak pernah lebih. Tapi yang dibaca juz-juzan istilahnya. Rukuknya itu lamanya sama seperti qiyam. Namun Nabi ruku. Tapi untuk yang sholat dewean, jadi imam jangan coba-coba. Tidak dijadikan imam lagi besok. Jangan dia lah ustaz imam. Lama rukuknya. Dan tidak boleh memang. Imam itu harus memikirkan makmum. Makanya ketika sebelum imam takbir kan noleh dulu ke belakang. Sunnahnya aja itu. Nyuruh makmum rapikan barisannya, rapatkan. Ada yang kosong isi sambil imam nyingok. Oh ada bapak itu tua, dah acak lama-lama ruku misalkan. Oh ada bapak itu dah acak lama-lama tegak. Harusnya itu. Makanya kata ulama, imam makruh tidak dianjurkan rukuknya lebih dari 3 kali baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Makruh lebih dari itu, tidak dianjurkan. Harus 3 kali, ya tidak langsung. Karena dia bukan sholat sendirian, melainkan di belakangnya banyak makmum. Jadi rukun sholat yang ke-5 dan yang ke-6 adalah at-tumaninah. Rukun sholat yang ke-7 insyaallah akan kita kaji, kita bahas di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah setelah kajian selesai, ada yang ingin dipertanyakan baik di masalah rukun salat atau masalah yang lain, silahkan. Sebelum itu kita baca dulu sedikit daripada nasihat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumih wa bi ulum masyayikhina wa bi ulum sa'idis salihin fid dharaini amin ila an qala rahimahullah wa qala man ahmala sidqa haitsu yakhaf ista'mala al-kadhiba haitsu yarju. Man nadhara ila dunya bi ainai ra'sihi ra'a ghururan wa zuran wa man nadhara ilaiha bi ainai qalbihi ra'a haba'an manthura. Wa qala fil hirsi 'ala al-mal halakuddin wa fil hirsi 'ala al-jah halakuddin wal mal jami'an. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata di salah satu kitab beliau yang berjudul Kitabul Hikam, beliau mengatakan bahwasannya barang siapa yang melihat dunia yang fana ini dengan mata kepalanya, maka dia akan tertipu
dengan dunia tersebut. Tapi kata beliau, barang siapa yang melihat dunia dengan mata hatinya, dia akan yakin bahwasannya dunia ini fana dan tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beliau ini ngajari kita bagaimana cara kita memandang dunia. Pandanglah dunia dengan mata hati kita, jangan pandang dengan mata kepala kita. Orang yang memandang dunia dengan mata kepalanya akan jadi budaknya dunia. Akan jadi budak. Kenapa? Enak semua. Rumah yang mewah enak, mobil yang bagus enak, harta yang banyak, duit banyak enak, anak istri enak, semua enak. Ya, kalau dipandang dunia dengan mata kepala kita, siapa yang ngomong dunia udah lemah? Semua pasti ngomong dunia itu enak. Kalau dilihat dengan mata kepala. Tapi kalau mata hati kita yang memandang dunia, kita yakin dunia ini fana dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang dianjurkan dan yang dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Pak lari dari dunia. Para sahabat, ulama, aslafuna, as-salihun, orang-orang terdahulu kita lari dari dunia. Kenapa mereka lari dari dunia? Karena mereka tahu hakikat dunia. Mereka pandang dunia dengan mata hati mereka, sehingga mereka yakin dunia ini hanyalah tipu daya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita tidak boleh memiliki dunia. Salah. Kalau ada orang yang ngomong, oh kalian itu kalau pengen dekat sama Allah harus miskin. Salah itu. Ya. Kalau ada orang yang ngomong, kalian kalau pengen jadi kekasih Allah harus miskin. Itu salah. Yang diwanti-wanti sama Nabi, yang diwanti-wanti sama para ulama, jangan kita itu memandang dunia dengan mata kepala kita sehingga kita cinta sama dunia. Jadi yang diwanti-wanti itu cara memandangnya saja. Bukan tidak boleh memiliki. Nak miliki dunia silakan. Allah bukakan rezeki kita silakan. Sahabat Sayyidina Utsman bin Affan kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya, tapi mereka memandang dunia dengan mata hati mereka, sehingga mereka yakin dunia ini tidak dibawa ke kubur, sehingga mereka sadar dunia ini hanya sarana, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang diajari sama mereka itu cara memandang dunia, bukan kita tidak boleh memiliki dunia. Boleh. Bahkan Allah tidak suka sama orang yang banyak nganggur. Allah tidak suka sama orang yang nganggur. Nabi juga begitu. Kerja kata Nabi, cari duit, gerak. Jangan makan, tidur, kopi, ngerokok beh. Hati duit tuh. Nyusahkan orang lain akhirnya kan. Tidak, gerak. Yang masih belajar, belajar yang benar. Biar bisa dapat ilmu yang berkah, manfaat. Kalau ilmu yang berkah manfaat, pasti dunia dijamin sama Allah. Begitu. Jadi memiliki dunia atau tidak itu kan urusan Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Allah mau meluaskan rezeki fulan atau menyempitkan rezeki fulan, itu urusan Allah. Yang diajari sama Nabi dan ulama, cara kita memandang dunia. Jangan pandang dunia dengan mata kepala. Karena kalau kita memandang dunia cuma dengan mata kepala kita, pasti cinta sama dunia. Itu yang berbahaya. Cinta sama dunia. Tapi kalau kita memandang dunia dengan mata hati kita, walaupun dunia tadi melimpah banyak, kita tidak bakal cinta dengan
dengan dunia. Makanya termasuk doa daripada salah satu ulama, ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami, jangan jadikan dunia masuk ke dalam hati kami. Jadikan dunia di tangan kami, sehingga dunia ini bisa kami gunakan, kami salurkan untuk berdakwah di jalanmu. Bukan kami timbun, kami bawa mati, tidak. Jangan jadikan dunia dalam hati kami, sehingga hati kami tidak cinta dengan dunia. Oke, ketika ada ulama, ada aulia yang kaya raya, itu jangan dikira mereka senang dengan dunia di tangan mereka, tidak. Banyak dari aulia, ulama yang kaya raya mengatakan, mereka bersumpah demi Allah, kata mereka, umpama kekayaan kami ini sekejap mata hilang, hati kami tidak gerak sama sekali. Dari kaya raya, miskin misalkan. Kata mereka, hati kami tidak bakal gerak sama sekali. Dah, sama beh. Ibadah tetap rajin. Ke masjid tetap pergi. Walaupun duit tadi di tangan atau tidak di tangan. Karena dunia tidak masuk ke dalam hati mereka. Jadi sekali lagi, syariat Nabi, para ulama, para aulia, para masyayikh, mereka ngajari kita dalam memandang dunia. Mereka mewanti-wanti kita untuk tidak cinta dunia, bukan kita tidak memiliki dunia. Beda ya. Orang yang memiliki dunia, tapi tidak cinta dengan dunia, terpuji. Ada orang miskin misalnya, tidak kati apa-apa, tapi cinta dunia, tercela. Ada orang kaya raya, tapi dia dunia tadi cuma di tangan. Dia pakai buat dakwah, dia pakai buat ini macam-macam, dia bantu orang miskin. Dunia tidak masuk ke hatinya, terpuji itu orang. Terpuji oleh Allah, di sisi Allah, di sisi Nabi. Ada orang kebalikan, sudah miskin, cinta dunia. Nah, kalau ada ini iri, ini dengki, pengen ini, pengen itu. Lupa ibadah, sibuk nyari duit. Padahal hidupnya susah sudah. Tercela di mata Allah. Jadi bukan apa yang ada di tangan kita yang dipermasalahkan, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Yang di tangan ada atau tidak ada, yang penting hati kita tidak terkait, tidak cinta sama dunia, maka kita jadi hamba yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, yang manfaat dunia dan akhirat, dan jangan sampai rezeki tadi masuk ke dalam hati kita, merusak ibadah kita, mempengaruhi akhirat kita, sehingga insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.